Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Dengan saya Indah Rohmawati dari SDN Samungrejo. Dengan saya Vivin Eka Setiawati dari SDN 3 Gire. Saya Mustika Nurwahyuni dari SDN 2 Sukorame. Berikut kami akan mempraktekkan proses coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Bagaimana kabarnya Bu Vivin? Alhamdulillah baik, Bu Mus. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya, Bu. Baik, Bu. Ya, pada coaching hari ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Kemudian yang ketiga, apakah bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Vivin adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, ya. Kemudian pertanyaan kedua ya, Bu, kompetensi mana yang ingin dan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Bu, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada hari ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Bu, demikian dulu ya pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Ya, terima kasih, Bu, buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam, Bu Vivin. Bagaimana kabarnya, Bu Indah? Alhamdulillah baik. Bu Vivin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Indah. Oh iya, kemarin WA saya katanya ingin bertemu. Seperti ada sesuatu ini. Seperti ada yang mau disampaikan atau diceritakan, Bu Indah? Iya, Bu. Jadi kemarin saya WA Bu Vivin ya pengen ngobrol-ngobrol gitulah, Bu. Oh iya. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya, Bu ya. Ya mungkin cukup 15 menit atau 20 menit sudah cukup, Bu Indah? Cukup, Bu. Terima Iya. kasih untuk waktunya. Jadi bagaimana, Bu Indah? Permasalahannya ingin jadi gini, apa, iya. Jadi gini, saya tuh pengen ngobrol, pengen curhat gitu, Bu. Di kelas saya, ini kan saya tuh ngajarnya kelas atas, Bu. Iya. Tapi kalau saya lihat dari hari ke hari, mereka ini bukannya semakin bisa, tapi kok semakin menurun gitu untuk pembelajaran matematikanya. Jadi anak-anak ini sudah kelas 5. Saya kan ngajar kelas 5 ya, Iya. sudah kelas 5 tapi ternyata untuk perkalian bilangan satuan mereka itu masih belum hafal. Padahal kan harusnya sudah hafal gitu, Bu. Oh, jadi Bu Indah, murid Bu Indah itu belum hafal perkalian ya, Bu Indah ya. Iya, Padahal sudah benar. kelas 5, Bu Indah Iya, ya. benar sekali, Oh Bu. iya. Jadi untuk ini kan saya pengennya itu mereka itu ada perubahan gitu, Bu. Jadi biar untuk belajar matematikanya lebih mudah. Kan untuk kelas 5 ini pembelajaran ini kan semakin sulit dari hari ke hari. Kalau mereka tidak hafal perkalian, ya otomatis nanti pembelajaran ke depan juga akan semakin sulit buat mereka juga buat saya gitu loh, Bu. Iya. Iya. Bu Indah, sebelumnya dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Indah dapatkan dari percakapan kita hari ini?
dari percakapan hari ini, kalau saya sendiri itu pengen menemukan solusi atau strategi lah Bu, agar mereka ini ada perubahan. Jadi agar mereka untuk pembelajaran matematika, terutama untuk hafalannya ini bisa seperti itu Bu. Iya, iya. Bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu ya? Iya. Ya, itu berada di level berapa kira-kira di kelas Bu Indah itu? Kalau saya lihat sih mungkin di level 5 ya Bu ya. Karena kalau saya lihat dari jumlah murid yang ada, rata-rata dari mereka ini mempunyai hafalannya itu di atas 5 yang kurang. Kalau yang di bawah 5 insya Allah sudah hafal semuanya. Tapi kalau yang kurang lebih dari 5 itu mungkin baru setengahnya aja. Oh, iya. Jadi mungkin kalau dinilai ya di level 5 lah Bu. Oh, oke. Berarti di level 5 Bu ya? Iya. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan Bu? Dari level 5 saya harapannya bisa ke level 7 saja Bu. Karena saya melihat mereka ini cukup kesulitan kalau menghafal. Jadi kalau ada perubahan, saya rasa dari level 5 ke level 7 itu sudah bagus sekali. Melihat dari kondisi dan kemampuan anak-anak seperti itu. Berarti yang Bu Indah inginkan dari level 5 naik ke tingkat 7 Bu Indah ya? Benar. Nah, usaha apa yang akan Ibu Indah lakukan untuk menciptakan perubahan itu Bu Indah? Sebenarnya saya sendiri belum terlalu memikirkannya Bu, tapi saya ada bayangan ya kasar lah Bu ya, bayangan kasar. Saya mungkin ingin melakukan mentoring atau pendampingan individu untuk pembelajaran perkalian ini. Tapi mungkin ya nggak terlalu spesifik juga sih karena masih bayangan saja gitu Bu. Iya. Berarti dengan mentoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bu Indah terapkan bisa tidak nanti anak-anak itu jadi nyaman atau tidak nyaman begitu Bu Indah? Selain mentoring mungkin saya melakukan ini Bu, setoran hafalan. Jadi seperti setoran bacaan Al-Quran itu, tapi ini setoran hafalan perkalian. Mungkin saya bisa melakukannya setiap hari dengan mencicil beberapa anak. Jadi setiap hari saya akan menagih hafalan mereka. Kemudian mereka juga akan menghafalkan mungkin bertahap dari bilangan satuan dulu, perkalian bilangan satuan dulu, mungkin beberapa anak dulu, besoknya lagi dicicil beberapa anak, sampai mereka benar-benar hafal perkalian bilangan satuan ini. Baru setelah mereka hafal bilangan satuan, mungkin bisa naik ke bilangan bersusun, perkalian bersusun ya Bu ya, iya. Jadi nanti setelah mereka hafal, saya memberikan mentoring atau pendampingan individu untuk perkalian yang bilangan bersusun begitu. Ya. Baik Bu Indah, ini tadi udah pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau memberikan les ya Bu ya, namanya ya, les tambahan itu Bu ya buat anak-anak. Nah, dari ketiganya itu kira-kira Bu Indah itu lebih nyaman atau lebih enak, itu lebih cepat terrealisasinya itu yang mana Bu Indah dari ketiga cara tadi? Kalau menurut saya sih yang paling cepat ya setoran hafalan Bu. Saya bisa langsung menerapkannya di kelas saya itu. Oh iya ya, oke. Berarti Bu Indah pilih yang setoran hafalan Bu Indah ya? Saya rasa itu yang paling mudah dan cepat dilakukan. Iya. Kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah Bu Indah agar ini segera terrealisasikan? Kalau teman-teman sih saya rasa mungkin bisa mendukung secara moral, tapi yang saya butuhkan sebenarnya adalah support dari orang tua Bu. Jadi mungkin nanti sebelum saya melakukan ini, saya bisa koordinasi dengan grup paguyuban. Jadi orang tuanya ini saya hubungi, saya informasikan di grup saja bahwa di sekolah akan ada hafalan perkalian dan juga saya minta setoran setiap hari. Jadi nanti di rumah harapan saya para orang tua ini membantu anak-anak mereka untuk menghafal di rumah. Jadi nanti ketika di sekolah mereka cukup setoran saja. Kalaupun ada kekurangan mungkin saya bisa menambahkan sedikit-sedikit gitu aja. Oh iya ya. Bagus sekali Bu Indah. Berarti Bu Indah ingin berkolaborasi dengan orang tua Bu Indah ya. Benar sekali. Iya. Lalu rencananya kegiatan hafalan ini dimulai kapan Bu Indah? Secepatnya sih Bu, kalau sekarang mungkin sudah weekend, kalau bisa sih saya memulai ini hari Senin besok. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu itu kan jumlah anaknya banyak ya. Mungkin nanti bisa dimulai dari 5 anak, besoknya lagi 5 anak gitu. Jadi saya rasa Senin sudah bisa dimulai Bu. Oh, berarti minggu depan hari Senin sudah bisa dimulai Bu Indah ya? Bisa. Mungkin pulang sekolah Bu sekitar 10-15 menit saya rasa cukup kok. Iya Bu Indah. Benar sekali Bu Indah. Lebih cepat lebih baik Bu Indah ya. Iya. Terus dari percakapan kita hari ini, apakah Ibu Indah sudah apa yang Bu Indah inginkan sudah didapatkan Bu Indah dari percakapan kita hari ini? Iya, alhamdulillah dari percakapan ini bisa membuka
ini ya membuka pemikiran saya sudah mendapatkan strategi untuk menghadapi anak-anak ini agar mereka ada perubahan di dalam hal perkalian. Begitu, Iya, Bu. iya. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu Indah ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran pada mata pelajaran matematika di kelas Ibu Indah. Saya tunggu nanti kabarnya Bu Indah ya. Ya, Bu Indah setelah melakukan kegiatan hafalan ini untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Indah. Iya. Nah, mungkin percakapan hari ini cukup sampai di sini saja Bu Indah nggih. Semoga rencana Bu Indah segera terrealisasikan dan lancar Bu Indah nggih. Nggih, mohon doanya Nggih. Bu. Mungkin nanti 2 minggu atau 1 bulan ke depan lah saya bisa menghubungi Bu Vivin lagi untuk Iya. sharing-sharing hasilnya lagi untuk tindak lanjut. Mungkin bisa disediakan waktunya ya Iya, Bu ya. siap Bu Indah. Sama-sama Bu Indah. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saja udah WA gitu Bu Indah ya. Baik, Bu. Nanti saya yang ke sekolah jenengan atau jenengan yang ke sekolahnya saya seperti itu Bu Iya, Indah nanti ya. bisa telepon-telepon atau WA dulu. Telepon-teleponan Ya, WA dulu benar, Bu Bu. Indah ya. Ya. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya. Mungkin saya akhir sampai di sini saja untuk pembicaraannya nggih Bu nggih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mus. Bu Vivin tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Indah. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Vivin. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching hari ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching kali ini? Iya. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya Bu. Oke Bu Vivin, menurut saya sebagai observer tadi, dari proses coaching tadi dengan Bu Indah sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Vivin sudah berusaha menggali berbagai pertanyaan kepada Kuci, sehingga Bu Indah bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dan juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu Mus. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mus. Assalamualaikum Bu Mus. Bagaimana kabarnya Bu Mus? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Jenengan gimana Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Mus, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bu Mus mengenai rubrik penilaian ya Bu ya. Iya baik Bu. Jadi untuk proses coaching hari ini nanti akan saya amati dan juga akan saya nilai. Nanti untuk rubrik penilaiannya saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu Mus akan memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum. Kemudian apakah Bu Mus sudah menjadi pendengar aktif atau belum. Dan juga nanti akan saya nilai bagaimana respon dari coaching tersebut. Gitu ya Bu ya. Iya, baik, Nah, Bu. untuk pertama, pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Mus, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Bu Mus pada proses coaching hari ini? Ya, jadi pada proses coaching hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci Bu. Gitu ya Bu Iya. ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang mana sih yang spesifik ingin dikembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga mendengarkan aktif Bu. Baik.
untuk terakhir nih Bu, pertanyaannya, indikator yang bagaimana sih yang ingin didapatkan dari proses coaching hari ini Bu? Ya, jadi saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, demikian dulu Bu untuk proses praobservasinya. Silakan melakukan coaching dengan coachingnya. Iya. Semoga berjalan lancar. Iya. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam Bu Mus. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Mus. Bu Mus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Vivin, saya lihat raut wajahnya kok tidak seperti biasanya. Apa ada masalah, Bu? Iya Bu Mus, ada masalah sedikit Bu Mus. Saya mau cerita ke Bu Mus, apa Bu Mus ada waktu? Iya, monggo Bu. Saya ada waktu. Ada permasalahan apa, Bu? Barangkali saya bisa membantu. Oh, ini loh Bu Mus. Ketika saya mengajar di kelas itu loh Bu Mus, anak-anak itu hanya diam saja. Diamnya itu karena bisa atau karena tidak bisa atau karena takut, begitu Bu Mus. Oh, jadi kalau boleh saya tahu, sebenarnya apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching kali ini? Nah ini Bu Mus, saya mau ketemu sama Bu Mus karena saya ingin sebuah solusi atau strategi bagaimana mengatasi anak didik saya di kelas itu bisa aktif lagi dalam pembelajaran Bu Mus. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu lagi ya Bu, sebenarnya bagaimana Ibu Vivin selama ini ketika mengajar di kelas? Itu Bu Mus, biasanya kalau saya mengajar di kelas itu saya menerangkan materi Bu Mus. Saya menerangkan materi semuanya, saya terangkan satu persatu. Setelah itu anak-anak saya kasih soal untuk mengerjakan itu Bu Mus. Oh seperti itu, jadi Ibu selama ini menggunakan metode teacher center ya Bu? Iya, jadi Bu tidak Mus. banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran ya Bu? Iya Bu Mus. Iya, baik Bu. Apa menurut Ibu yang menjadi tantangan utama yang membuat siswa itu kurang terlibat dalam pembelajaran? Ya itu mungkin itu Bu Mus. Saya mengajarnya mungkin membosankan. Anak-anak itu hanya mendengarkan saja, tidak mengeluarkan pendapat, seperti itu Bu Mus. Iya Bu. Lalu apakah Ibu sudah punya solusi terbaik dari permasalahan ini Bu? Begini Bu Mus, kemarin itu saya berpikir-pikir ya, saya kan ikut pendidikan guru penggerak itu Bu Mus. Iya. Itu ada materi pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Mus. Saya kok ingin menerapkannya di dalam pembelajaran saya di kelas besok itu Bu Mus. Oh seperti itu ya Bu. Menurut Ibu apa ukuran keberhasilan jika keinginan Ibu itu berhasil diterapkan Bu? Anak-anak itu menjadi aktif Bu Mus, aktif dalam berpendapat, aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab, pokoknya aktif dalam kegiatan pembelajaran itu Bu Mus. Dan mungkin nilainya itu bisa meningkat seperti itu Bu Mus. Oh iya Bu, semoga bisa seperti itu ya Bu. Iya. Apakah ada hal yang perlu Ibu persiapkan untuk menerapkan rencana ini Bu Vivin? Nah itu Bu Mus, yang pertama mungkin saya akan mengelompokkan anak-anak itu menjadi 3 Bu Mus, yaitu anak-anak yang kompetensinya visual, audiovisual, dan kinestetik itu Bu Mus. Jadi anak-anak itu sudah saya kelompokkan sesuai dengan minat dan kondisi anak tersebut Bu Mus. Ya Bu. Kemudian langkah apa yang akan Ibu terapkan selanjutnya? Itu Bu Mus, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan akan mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan minatnya agar anak-anak itu bisa aktif di dalam kelas gitu Bu Mus. Jadi Ibu akan mengelompokkan berdasarkan minat anak-anak ya Bu ya. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Ibu Vivin buat? Sudah Bu. Ya, Sudah. bagaimana Bu? Apa anak-anak itu kok kalau saya kelompokkan ke kelompok sesuai dengan minatnya itu anak-anak akan lebih aktif gitu Bu. Oh iya ya Bu. Kira-kira nanti kapan Bu Vivin berencana untuk mempraktikkan pembelajaran diferensiasi itu dalam kelas Ibu? Secepatnya mungkin Bu Mus, harus secepatnya. Insya Allah Senin depan saya sudah akan mulai pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Bu Mus. Kemudian bagaimana kita bisa memastikan itu berhasil Bu? Mungkin kami dari nilainya dan keaktifan anak-anak itu Bu Mus. Kalau iya. anak-anak nanti aktif bertanya, aktif dalam mengeluarkan pendapat, dan itu Bu Mus, pokoknya anak-anak itu aktif, tidak diam saja di kelas itu Bu Mus. Oh iya Bu. Saya harap nanti
pembelajaran diferensiasi yang Ibu Vivin terapkan di kelas bisa membuat anak-anak lebih aktif, lebih kreatif juga, dan juga nantinya bisa membuat anak-anak nilainya lebih maksimal lagi ya Bu. Ya. Nanti saya tunggu hasilnya ya Bu. Nanti beberapa minggu kemudian kalau ada waktu kita bertemu lagi ya Bu. Iya, iya. Nanti dikabari Ya, lagi. terima kasih Bu Mus ya untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk saya Bu Mus. Ya, semoga bisa segera terpecahkan ya Bu masalahnya. Iya, Bu Mus. Baik, ya. Terima kasih Bu Mus ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Indah. Tadi Bu Mus sudah melakukan coaching ya Bu Mus ya. Iya. Nah, sebelum penutupan Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih. Apa sih yang sudah Bu Mus lakukan terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu Mus capai pada percakapan atau coaching hari ini tadi? Iya, jadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Bu Mus, menurut saya sebagai observer, untuk proses coaching yang sudah dilakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta dan memang sudah berjalan dengan baik ya. Dan untuk Bu Mus sebagai coach itu juga sudah melakukan hal yang terbaik, yaitu sebagai pendengar aktif dan juga sudah melakukan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Mus dapatkan dari hasil coaching hari ini sebagai tindak lanjutnya Bu Mus? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses coaching sehingga saya nantinya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Indah. Baik, semoga apa yang diharapkan bisa terrealisasi ya Bu Mus ya. Iya, Dan semoga amin. nanti ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, terima Saya kasih. akhiri untuk pasca observasi hari ini. Assalamualaikum Bu Mus. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Vivin. Ya, bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Vivin? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Nah, Ibu sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan buat Bu Indah ya. Iya Bu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Iya, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati Bu Indah dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Baik Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama buat Bu Indah ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oh iya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu Indah? Kalau potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu sama ya Bu ya, yaitu kompetensi untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh iya. Kemudian yang terakhir Bu Indah ya, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya ingin coach saya nanti itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan atau situasi yang sedang dia hadapi Bu. Oh iya. Baik Bu Indah, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Indah. Assalamualaikum Bu Mus, apa kabar Bu Mus? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bu Indah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik-baik saja juga Bu. Bu, saya lihat dari tadi pagi sepertinya wajahnya agak-agak berbeda, agak suram atau gimana gitu Bu. Mungkin ada masalah bisa diceritakan Bu?
Iya Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah yang mengganjal pikiran saya. Tapi saya ini bingung Bu, mau bercerita ke siapa. Apakah Bu Indah ada waktu untuk mendengarkan curhatan saya? Oh boleh Bu, silakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Tapi mungkin untuk waktunya saya nggak bisa lama ya Bu, mungkin sekitar 10-15 menit. Iya, Apakah tidak cukup? apa. Iya cukup Bu Indah. Iya, baik silakan Bu. Kalau mau ada yang diceritakan. Iya, jadi saya itu ada sedikit masalah di sekolah. Jadi kemarin itu saya mendapat teguran sedikit dari kepala sekolah saya Bu terkait cara mengajar saya di kelas. Seperti itu Bu. Seperti itu. Jadi Bu Mus ini mendapatkan teguran dari kepala sekolah mengenai cara mengajarnya. Iya. Iya, baik. Sebelumnya Bu Mus, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Mus dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu Mus? Iya, jadi saya hari ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Baik. Iya. Tadi untuk permasalahannya ditegur kepala sekolah karena cara yang mengajar yang Iya. salah begitu ya. Iya, Ya. sebenarnya iya Bu. Kalau boleh diceritakan bagaimana sih sebenarnya Bu Mus selama ini mengajarnya? Iya, jadi ketika saya mengajar di kelas, kemarin kan ada supervisi kelas Bu. Jadi waktu supervisi itu saya waktu itu tidak menggunakan buku teks pelajaran Bu. Jadi saya itu menggunakan sumber belajar dari buku perpustakaan karena menurut saya itu lebih menarik Bu, banyak gambar-gambar yang membuat siswa itu senang. Kemudian saya menggunakan video Bu dari YouTube. Kalau menurut saya itu sudah sesuai kurikulum, kenapa harus memakai buku teks? Karena sudah cukup menurut saya Bu Indah. Seperti itu Bu. Seperti itu. Jadi kemarin itu ada supervisi kelas, tapi ternyata Bu Mus tidak menggunakan buku teks, menggunakan sumber belajar lain dari perpustakaan dan YouTube begitu ya. Bu, benar kemudian sekali. itu dinilai tidak baik oleh kepala sekolahnya. Dinilai kurang baiknya seperti apa Bu? Iya, karena kita kan sudah disediakan buku teks dari sekolah. Kemudian inginnya kepala sekolah saya itu saya tetap menggunakan buku teks yang sudah disediakan Bu. Jadi kepala sekolah saya kurang berkenan jika saya menggunakan sumber belajar yang lain. Oh, jadi kepala sekolahnya tidak berkenan Iya, gitu ya. Bu. Harus menggunakan buku teks pokoknya Iya, gitu ya. seperti itu, Respon Bu Mus sendiri bagaimana menanggapi kepala sekolahnya ini? Iya, waktu itu saya menjelaskan kepada kepala sekolah ya Bu, saya tidak menggunakan buku teks itu karena saya sudah menggunakan buku yang ada di perpustakaan yang menurut saya itu sudah sesuai dengan kurikulum dan juga gambar-gambar lebih menarik sehingga siswa itu merasa senang dan termotivasi. Juga saya sudah menjelaskan kalau saya itu menggunakan sumber belajar yang lain seperti lingkungan sekitar dan juga video-video dari YouTube Winda. Baik, jadi sebenarnya kalau saya nilai dengan sumber belajar yang sudah digunakan Bu Mus tadi ya, dari YouTube, dari lingkungan sekitar, dari buku perpustakaan, saya rasa itu juga sudah cukup baik Bu ya. Tapi melihat dari responnya kepala sekolah sendiri, apakah Bu Mus punya gambaran atau mungkin rencana untuk menghadapi permasalahan ini tidak? Iya. Barangkali mungkin biar kepala sekolahnya nggak marah lah gitu. Iya, saya ingin mungkin gini Bu, selama ini nilai siswa saya kan kurang, ada yang beberapa yang kurang maksimal. Mungkin saya nanti akan mencoba untuk menggunakan buku teks yang sudah disediakan sekolah Bu. Seperti itu, saya akan menemui kepala sekolah saya dan matur kalau saya akan mulai menggunakan buku teks di samping menggunakan sumber belajar yang lain. Seperti itu Bu. Jadi sudah ada rencana memang menggunakan buku teks lagi ya Bu ya. Selain itu apakah ada rencana proses pembelajaran yang lain barangkali Bu? Selama ini ketika saya mengajar di kelas kan hanya tidak tanpa menggunakan buku teks, hanya menggunakan sumber belajar yang dari YouTube, dari lingkungan sekitar. Dan mulai hari ini beberapa hari ke depan saya akan mulai menggunakan buku teks, kemudian tidak selalu buku teks tapi saya akan mengkombinasikan berbagai sumber belajar untuk meningkatkan nilai siswa juga Bu. Iya, saya rasa itu juga merupakan ini ya, strategi yang cukup bagus. Jadi mengkombinasikan. Jadi nanti kepala sekolahnya nggak marah, Bu Mus juga akan lebih enjoy gitu kan ya. Rencananya kapan Bu mau memakai buku teksnya lagi, mengkombinasikan lah? Iya, saya mulai mengkombinasikan mulai Senin depan Bu. Saya akan bicara kepada kepala sekolah saya. Oh begitu. Iya. Mulai bicara saja atau langsung dipraktekkan? Saya mulai bicara dulu, nanti setelah itu saya akan mulai menerapkannya di dalam kelas. Jadi
saya akan minta maaf dulu pertama kepada kepala sekolah Iya, iya. mengenai masalah yang kemarin. Benar-benar. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan kalau saya akan memulai menggunakan buku teks yang sudah disediakan sekolah di samping menggunakan sumber belajar yang biasanya saya gunakan dari YouTube, lingkungan sekitar, buku perpustakaan dan lain-lain. Iya. Seperti itu, Bu. Baik, Minggu depan saya akan mulainya. Iya, saya rasa memang lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya, Dan iya. semoga untuk penggunaan media belajar yang bervariasi ini nanti Bu Mus bisa mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Begitu ya Bu iya, ya. semoga Iya. saja ya, Bu. Baik, Bu Mus, untuk percakapan kita hari ini apa sih yang sudah didapatkan oleh Bu Mus? Saya hari ini sudah tercerahkan, Bu, pikiran saya. Dari sharing saya ke Bu Indah, saya mulai mendapat apa ya, Bu, pencerahan bahwa saya akan menggunakan buku teks karena itu juga penting, Bu, menurut saya. Iya. Iya, baik. Semoga untuk percakapan hari ini lebih bermanfaat ya Bu ya, dan Iya. dapat mendapatkan sesuai dengan keinginan Bu Mus. Iya. Nanti mungkin untuk 1 bulan ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan lah kita sharing-sharing lagi. Iya. Saya pengen tahu Iya. ini tindak lanjut atau perkembangan dari kasus ini. Iya, gitu nanti ya, Bu, kalau ya. ada waktu dengan saya WA ya, Bu. Nanti Iya. kita bisa mengagendakan bertemu lagi ya, Bu. Iya benar Iya, sekali iya, Bu. iya. Baik, saya akhiri ya Bu ya, karena Iya. memang untuk waktunya terbatas. Iya. Ya. Terima kasih ya, Bu Indah ya. Iya, sama-sama Iya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam Bu. Iya, Bu Indah tadi sudah melakukan coaching ya? Iya benar Bu. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Bu Indah ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Indah. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin disampaikan oleh coaching ini? Baik Bu, jadi ketika saya tadi melakukan coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian menanyakan aksi yang akan dilakukannya, dan juga ini meminta komitmen dan tanggung jawab dari coach saya bagaimana rencana aksinya akan dilakukan, seperti itu Bu. Oh iya ya. Baik Bu Indah, menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching yang tadi Ibu Indah lakukan sudah berjalan dengan baik. Juga proses alur tirtanya juga sudah baik. Bu Indah juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, sehingga Bu Indah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Indah ya. Baik Bu. Ya, sebelum kita akhiri ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Tadi kan untuk coach saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Jadi untuk setelah ini mungkin saya ingin belajar lagi mengenai proses coaching yang lebih baik. Jadi nanti saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi agar coach saya bisa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu. Ya, alhamdulillah Bu Indah ya. Observasi kali ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Bu Vivin. Ya.